Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengirim kuesioner. Bagaimana cara mengirim kuesioner? Oke. Nah, untuk mengirim kuesioner itu tadi ada bagian option-nya di bagian atas di bagian atas. Nah, jika memang kita sudah selesai membuat pertanyaan-pertanyaan dari section 1 sampai section 4 ya tidak sebenarnya section-nya ini bebas kalau hanya punya satu section saja atau ya satu bagian saja itu tidak masalah, tidak harus memaksakan sampai section 4. Kalau hanya 2 section saja silakan juga. Jadi tidak ada batasan harus berapa section sih dalam membuat kuesioner itu tidak ada. Tergantung dari interviewer-nya sendiri. Mau menggunakan sesi pertanyaan sesi tanya pertanyaan itu berapa banyak, ya tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, ini ada beberapa informasi buttons yang mesti kalian pahami ya. Misalnya untuk collect email address, kemudian responden menerima link email ya tentang pertanyaan-pertanyaan itu bisa juga jadi untuk sebagai bahan arsip dari responden misalnya karena sudah membuat atau sudah mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan, mereka bisa mengeceknya di email. Itu bisa dikasih centang aja di box respon penerima di situ. Kemudian bisa juga kita membatasi bahwa si responden ini hanya bisa menjawab satu kali saja dari pertanyaan kita, gitu. Itu artinya dia sudah mengisi kuesioner yang kita sebarkan. Jadi tidak perlu ada atau interviewer takut terjadi double atau ganda satu responden menjawab 2 pertanyaan. Jadi kita sudah bisa membatasi. Kemudian di sini juga ada pilihan apakah responden itu bisa mengedit atau tidak bisa mengedit. Nah, itu juga bisa kita centang aja box di situ, pilihan di situ. Pada umumnya interviewer tidak mau mencentang pilihan edit after submit ya, karena itu malah meragukan jawabannya. Kenapa? Jawaban yang baik itu adalah biasanya jawaban pertama dari responden. Ketika dia sudah mengubah edit jawaban, itu mungkin dia tidak dalam keadaan fokus atau juga dia sudah mencari informasi untuk memperbaiki jawaban sebelumnya. Maka jawabannya kurang valid ya, sehingga biasanya interviewer tidak memberi centang pada edit after submit. Nah, untuk yang terakhir itu ada si summary charts or tag responses. Itu akan memunculkan link setelah pengiriman kuesioner untuk mengedit jawaban sebelumnya. Kemudian kotak di bawah untuk melihat summary chart dan text responses itu adalah jawaban pertanyaan di kuesioner yang berupa teks. Nah, jika sudah selesai untuk melakukan setting ini, silakan klik save. Oke. Selanjutnya, di bagian presentation itu ada 3 option, ada show progress bar, shuffle question order, bahkan juga ada show link to submit another respond. Nah, masing-masingnya penjelasannya sudah ada di sini. Ketika mengisi kuesioner, responden itu dapat melihat nomor halaman jika memang tadi ada section sampai 4, 5, 6, ya banyak lah gitu. Jadi dia bisa melihat, wih banyak banget nih, ternyata pertanyaannya sampai 5 section. Udahlah nanti aja gitu. Kadang terlalu banyak section itu membuat responden menunda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi kalau misalnya banyak section tetapi pertanyaannya itu singkat-singkat dan jawabannya juga ringkas-ringkas, apalagi jawabannya tertutup, mereka masih mau mengerjakannya karena cepat prosesnya dibandingkan pertanyaan terbuka yang membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi responden dalam merespon pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian pertanyaan juga bisa diacak gitu, tinggal dicentang aja di bagian shuffle question order. Kemudian ada juga di bagian show link to submit another respond ya yang sudah saya jelaskan. Jika ditandai maka setelah pengiriman kuesioner akan muncul link yang dapat digunakan untuk mengirim kuesioner baru ya. Nah, ini untuk berguna sekali untuk interviewernya membawa device atau untuk interview responder yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jika sudah selesai klik aja save. Nah, bukan hanya itu, di bagian pengiriman ini kita juga bisa mengubahnya dalam bentuk kuis. Jadi
tidak seperti kesannya kuesioner, tapi bisa bentuknya kuis. Jadi tinggal geser aja ke kanan ya untuk membuat kuesioner menjadi kuis. Kemudian di bagian quiz option-nya ini bisa juga setelah kuesioner dikirim akan terdapat link di mana responden dapat melihat skornya. Ya, bentuk skornya. Oh, jawaban ini skornya berapa? Kita bisa menambahkan. Dan salah satu alternatif untuk bikin kuis kita bisa gunakan Google Form sebenarnya jika ingin mudah dan tidak menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang cukup ribet ya. Ini cukup mudah sekali. Atau bisa juga kita kasih responden akan menerima skor di email mereka setelah owner atau pemilik kuesioner ini merilis skor responden tersebut. Nah, di bagian responden can see, ini ada beberapa opsi yang dapat dilihat responden ketika membuka kembali kuesioner yang sudah disubmit. Nah, dia bisa melihat, misalnya kalau kalian mengizinkan melihat jawaban yang benar seperti apa, kemudian melihat jawaban mana saja, pertanyaan mana saja yang tidak dijawab, itu juga bisa. Kemudian melihat skor nilainya juga bisa. Tergantung dari interviewer dalam pembuatan kuesionernya. Apakah mengizinkan responden melihat hasilnya atau tidak. Jika sudah selesai untuk settingan ini, silakan klik lagi save. Oke, sekarang waktunya pengiriman kuesioner. Nah, waktu pengiriman kuesioner ini sangat mudah sekali caranya. Cukup di situ di bagian send via email. Send via email boleh, jadi kita langsung menuju kalau kita sudah memiliki email tujuan ya, email tujuan atau orang yang ingin kita sebarkan pertanyaan ini. Tetapi kalau tidak, kita bisa menggunakan gambar seperti ini, di samping gambar email ini ada gambar seperti rantai. Nah, klik aja bagian ini, klik bagian ini untuk kita copy linknya, kemudian kita sebarkan. Nah, untuk yang bagian yang ini biasanya kita tautkan, artinya kita punya platform lain, ya. Kemudian kita masukkan kode dari Google Form yang sedang kita buat, ya kita tautkan ke dalam situ. Jadi ketika mereka klik, mereka akan diarahkan ke pengisian kuesioner yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Jangan lupa centang di bagian shorten URL. Ini akan mempersingkat link yang sudah kita buat di Google Form. Ya, jangan lupa klik copy untuk mengkopinya. Nah, tadi saya bilang ini adalah embed HTML, di mana ini untuk menautkan jika kita menggunakan platform lain untuk menjaring responden. Ya, jangan lupa klik copy juga. Nanti bisa di-share di sosial medianya. Jadi platform yang kita gunakan misalnya Facebook atau Google Plus gitu atau Twitter dan lain sebagainya. Itu bisa nanti share di sosial media. Oke.